Dan untuk kalian yang sedang mempelajari agama, apabila ada guru kalian yang menghalalkan bom bunuh diri, kenapa nggak bertanya kepada guru kalian? Kenapa tidak guru yang melakukan bom bunuh diri terlebih dahulu? Kenapa harus nyuruh kalian yang melakukannya, melakukan bom bunuh diri? Itu adalah sebuah pertanyaan yang logis kok untuk disampaikan. Coba deh dipikirkan baik-baik. Halo, selamat. Lagi heran sama orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Mereka bukan hanya patut dibilang bodoh, tapi mereka patut dibilang sebagai iblis. Desember kali ini, di penghujung tahun 2022, Indonesia berduka kembali karena peristiwa bom bunuh diri yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2022 pada jam 8 pagi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Pelaku telah teridentifikasi atas nama Agus Sujatno atau biasa dikenal dengan Agus Muslim. Identitas pelaku dapat diidentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari dan face recognition. Pelaku pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun. Nah, di September atau Oktober 2021, yang bersangkutan bebas. Dan pelaku terafiliasi oleh jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, pelaku bom bunuh diri merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo dan telah dihukum penjara di Nusa Kambangan pada saat itu. Nah, Kapolri juga mengatakan, Agus ini termasuk mantan napi yang sulit dilakukan deradikalisasi, sehingga statusnya masih merah. Nah, ini kan katanya sebelumnya ditahan di LP Nusa Kambangan, dan artinya dalam tanda kutip merah itu masuk kelompok yang mereka dalam proses deradikalisasi perlu teknik dan taktik berbeda karena yang bersangkutan masih sulit diajak bicara, cenderung menghindar dan mengeles-ngeles lah, walaupun tetap dia melakukan aktivitas. Pelaku juga diketahui meninjau lokasi kejadian pada saat itu dan langsung masuk ke polsek, memaksa mendekati anggota yang tengah melakukan apel pagi. Pelaku yang para petugas yang sempat berjaga itu sempat menahan pelaku, namun pelaku tetap memaksa mendekati anggota dan sempat mengacungkan sebuah pisau sebelum terjadi sebuah ledakan. Nah, akibat ledakan itu, 11 orang menjadi korban, yang mana terdiri dari 10 polisi, salah satu anggota meninggal dunia atas nama Sofyan. 9 lagi masih dalam kategori luka-luka akibat pecahan ledakan tersebut. Satu warga atas nama Ibu Nur Hasanah juga mengalami luka ringan, yang pada saat kejadian, ibu tersebut sedang berjalan melewati Polsek Astana Anyar. Pelaku bom bunuh diri diduga membawa 2 unit bom ke lokasi tersebut, yang mana satu meledak di tubuhnya, dan satu lagi ditemukan di sekitar lokasi dalam kondisi belum meledak. Nah, berdasarkan hasil penelusuran, pelaku bom bunuh diri yang bernama Agus Sujatno ini, dia akhirnya diketahui berprofesi sebagai petugas parkir di salah satu restoran yang berada di belakang Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Perihal perilaku pelaku ini dibenarkan oleh beberapa petugas parkir dan pengemudi ojek online yang mengaku mengenal si pelaku. Namun mereka mengatakan bahwa pelaku ini udah nggak diketahui keberadaannya sejak 5 bulan terakhir. Ada lagi informasi yang didapat dari salah satu petugas parkir asal Banjarsari, Solo. Dia juga mengungkapkan, ya apabila teman-teman profesi pelaku lainnya juga nggak mengetahui
keberadaannya. Karena jadwal tugas parkir di restoran tempat si pelaku bekerja ini menerapkan sistem shift yang ada pergantian setiap 2 hari sekali. Karena petugas parkir ini ada 2 kelompok atau 2 tim yang bergantian secara setiap 2 hari. Nah, yang bersangkutan hanya berkomunikasi dengan timnya. Pelaku dikatakan memiliki perilaku yang berbeda dari teman-teman lainnya. Dan nggak banyak informasi yang diketahui dari yang bersangkutan. Mereka memang cenderung menutup diri. Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyatakan bahwa pelaku bom bunuh diri di Astana Anyar ini bergerak sendirian alias lone wolf. Ya, meskipun demikian pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap jaringan yang membantu aksi bom bunuh diri itu. Ya, kalau dilihat dari modus operandinya ya, dari modus operandi penyerangan yang dilakukan, Boy sendiri ini, Pak Boy ini menduga bom bunuh diri itu ada kaitannya dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah atau Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Nah, tapi penyelidikan masih terus perlu dilakukan guna memastikan hal tersebut benar apa enggak. BNPT menjelaskan alasan pelaku membom Polsek Astana Anyar ini karena menurut mereka polisi ini sering dianggap menggagalkan aksi terorisme ya, yang dilakukan oleh pelaku maupun kelompok-kelompoknya. Walaupun belum bisa memastikan, tapi kalau dilihat dari karakter-karakter yang selama ini misi-misi umumnya ya, apakah JAD, JI dengan cara-cara modus operandi seperti itu. Jadi tentunya nanti akan diperlukan data lebih lanjut untuk bisa menyimpulkan ke arah yang lebih pasti. Kita tunggu nanti. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa saat ini Densus 88 dan juga unsur intelijen negara lainnya tengah melakukan pendalaman cepat untuk mengungkap peristiwa dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ya, pemerintah selama ini memantau jelas jaringan-jaringan kelompok dan organisasi radikal itu. Ya, termasuk individu-individu yang berafiliasi dan berbaiat dengan organisasi teroris. Sehingga ia memastikan mereka yang terlibat dalam serangan bom bunuh diri seperti ini nih, gak akan lolos dari proses hukum. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau warga gak menyebarkan foto dan video terkait bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar ini. Kenapa? Ya hal itulah yang diinginkan teroris. Seperti diketahui, gak lama setelah bom bunuh diri terjadi, berseliweran itu foto dan video terkait kejadian itu. Bukan hanya di media sosial, mulai menyebar di berbagai aplikasi pesan singkat. Ini hal yang penting ya. Tolong banget, jangan menyebarkan foto atau klip video, potongan tubuh atau ceceran korban atau pelaku. Karena kengerian visual itulah yang ingin disampaikan oleh teroris untuk menakuti secara psikologis masyarakat. Dengan menyebarkan foto atau video potongan tubuh atau ceceran darah dari korban atau pelaku, itu sama aja secara nggak sadar kalian telah mengkampanyekan tujuan teror atau apa yang diinginkan dari para teroris. Nggak sadar kan? Ya, jadi masalah teror ini bukan korbannya masyarakat awam doang, tapi juga para orang-orang yang mabuk agama ya. Para pencari Tuhan yang salah kaprah dalam mempelajari agama. Ya, tolonglah kalian para tokoh agama yang masih mendukung bom bunuh diri, berhenti ceramah tentang konsep kesurgaan instan dengan cara bom bunuh diri. Dan untuk kalian yang sedang mempelajari agama, apabila ada guru kalian yang menghalalkan bom bunuh diri, kenapa nggak bertanya kepada guru kalian? Kenapa tidak guru yang melakukan bom bunuh diri terlebih dahulu? Kenapa harus nyuruh kalian yang melakukannya, melakukan bom bunuh diri?
Itu adalah sebuah pertanyaan yang logis kok untuk disampaikan. Coba deh dipikirkan baik-baik. Dan konsep kesurgaan instan dengan melakukan bom bunuh diri itu nggak ada pembuktian secara nyatanya, nggak ada. Apakah kalian pernah berpikir kalau konsep kesurgaan instan seperti itu hanyalah dongeng belaka? Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, orangnya politik itu kayak gini.